Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah sistem pengambil pendukung keputusan. Pada pertemuan ketiga, hari ini kita akan berfokus pada topik tentang karakteristik dari sistem pendukung pengambil keputusan itu sendiri. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu tentang pertama adalah konfigurasi atau pengaturan dari DSS, tentang karakteristik dan capability dari DSS itu sendiri, komponen dari DSS, struktur komponen dari DSS, bagaimana cara DSS dan web itu berinteraksi, dan yang lainnya. Nah, ini contoh kasusnya adalah kasus yang terjadi atau di maskapai penerbangan Southwest Airlines. Nah, untuk menghadapi pesaingnya, mereka menerapkan skema DSS, di mana maskapai tersebut sukses dalam mengintegrasikan DSS aplikasi. Dan yang kedua itu adalah mereka juga mengkaitkan antara IRP ke dalam OLAP mereka, Online Analysis Processing, yang mengizinkan untuk menggunakan data finansial, di mana data ini adalah data yang private. Yang ketiga, itu mengizinkan untuk mengakses atau diizinkan untuk mengakses data finansial dan data operasional. Nah, decision support system itu sendiri itu merupakan suatu sistem yang didesain untuk membantu suatu manajerial dalam membuat keputusan pada masalah yang tidak terstruktur. Semakin kesini semakin akan terjadi perpindahan antara yang tadinya dari input ke output menjadi ke input yang berasal dari output. Maksudnya apa? Maksudnya sistem tersebut akan belajar dari feedback yang didapatkan oleh output. Dan yang ketiga itu adalah mesinnya itu melakukan interaksi antara user dengan beberapa komponen di dalamnya. Komponen di sini adalah komponen dalam DSS. Dan yang keempat itu adalah biasanya menciptakan suatu solusi atau melakukan evaluasi dari sebuah kemungkinan seperti itu. DSS itu adalah sebuah metodologi untuk melakukan support decision making, untuk melakukan bantuan pengambilan keputusan. DSS ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu dia fleksibel, tidak kaku, peka terhadap keadaan, adaptif, dia cenderung bisa menyesuaikan dengan keadaan, interaktif, adanya campur tangan manusia di sini, berinteraksi antara human dan mesin seperti itu. Interaktifnya berbasis GUI, graphic user interface. Iteratif, masalahnya juga berulang seperti itu. Employees modeling, dalam pembentukan DSS berdasarkan modeling seperti itu. Nah, karakteristik dari DSS itu sendiri dan capability dari DSS itu sendiri, yaitu DSS itu merupakan atau menjadi solusi pada permasalahan semi struktur dan unstruktur. Yang kedua, membantu manajerial di setiap levelnya. Dan yang ketiga, membantu per individu ataupun per kelompok. Yang keempat, keterkaitan atau saling berkaitan, atau decisionnya saling sequence, berkaitan secara urut seperti itu. Dan yang kelima, membantu atau pembantu dalam intelligent design, choice, dan implementation. Yang keenam, dia membantu dalam pembantuan dalam decision process dan style yang bervariasi. Dan yang ketujuh, dia adaptif dan fleksibel. 8, interaktif
untuk penggunaan. Efisiensi, not efisien. Dia efektif tapi tidak efisien. Dia efektif tapi tidak efisien. Saya ulang lagi, DSS itu efektif dan dia tidak efisien. Dan yang ke-10, manusia itu mengkontrol suatu mesin, mudah dalam pengembangan, modeling dan analisis, data aksesnya mudah, ada berkaitan dengan data akses, stand alone, dia berdiri sendiri ataupun berintegrasi dengan web base. Itu merupakan beberapa karakteristik dan capability dari DSS. Nah, DSS itu juga berkaitan dengan business intelligence atau BI disingkatnya. BI dia proaktif, mempercepat terjadinya decision making atau pengambilan keputusan, mempercepat adanya flow atau aliran informasi. Dan komponen dari BI atau proaktif BI itu adalah dari warehousing yang real time, adanya exception dan anomaly detection, adanya pengecualian dan adanya ketidakwajaran, deteksi ketidakwajaran dan deteksi pengecualian, seperti itu. Adanya pemberitahuan yang proaktif. Oke, adanya langkah tindak lanjut seperti itu yang smooth. Dan yang terakhir itu adalah proses pembelajaran dan adanya proses pembelajaran dan proses pemerbaikan secara otomatis. Oke ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas yang ini. Nah, komponen dalam DSS itu sendiri ada beberapa. Sudah kita bahas kemarin bahwa ada data manajemen oleh database management system, model manajemen oleh model based management system, user interface dan knowledge management and organizational knowledge base. Sudah kita bahas yang kemarin. Ini kemarin sudah. Dan bahwa DMS atau data management subsystem itu milik komponen antara lain adalah database-nya, database management system, data directory, dan query facility. Nah, ini merupakan struktur dari data management subsystem, di mana ada datanya, yaitu datanya ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal itu bisa dari data finance, marketing, production, personal, and others, dan yang lainnya. Ada juga data yang bersumber dari lain. Nah, dari semua data tersebut dilakukan ekstraksi. Selain beberapa data tersebut, ada data juga tentang organizational knowledge base, juga tentang data personal, private data, seperti itu. Data tersebut dihimpun terus dilakukan ekstraksi. Data tersebut yang akan digunakan oleh decision support database, menggunakan perbantuan juga dengan corporate data warehouse. Karena datanya banyak, dia menggunakan data warehouse. Decision support database dia juga berkaitan dengan manajemen database management system, yaitu retrieval, inquiry, update, report, generation, and delete. Database management system dia juga berkaitan dengan interface management, model manajemen, dan knowledge base subsystem. Data management system itu juga berkaitan dengan data directory dan query facility. Apa itu? Kita bahas selanjutnya, bahwa ada kata-kata database. Database itu adalah suatu data yang saling berrelate, yang saling berkaitan, yang diekstraksi dari beberapa sumber dan disimpan pada suatu organisasi. Ada beberapa jenis data, yaitu data internal, tadi data data production, data finance, marketing, personal, dan yang lainnya. External data yang kedua dari
pemerintahnya, dari asosiasi perdagangan, dari firma research market, dan yang lainnya. Dan yang ketiga ada private data, seperti itu. Nah, sedangkan database management system itu dia memiliki beberapa poin atau beberapa fungsi, yaitu mengekstrak data, manajemen suatu data dan relasinya, melakukan update, add, edit, delete, change, dan melakukan pengaksesan suatu data, melakukan query dan manipulasi data, dan melakukan data berdasarkan employees data dictionary, seperti itu. Dimana data dictionary itu merupakan katalog. Katalog itu adalah sekumpulan data-data, sekumpulan banyak data yang terdiri dari data definition. Oke. Yang kedua itu adalah jawaban dari pertanyaan tentang ketersediaan suatu data. Ada namanya juga resource-nya, sumbernya, meaning-nya, dan dapat mengizinkan untuk melakukan penambahan, penghapusan, ataupun yang lainnya. Model manajemen subsistem, komponennya itu adalah model based management system, modeling language, model dictionary, model execution, integration, and common processor. Oke. Model ada beberapa tipe: strategik, technical, operational, sama analitik. Strategik itu membantu top managerial dalam melakukan decision atau pemilihan keputusan atau pengambilan keputusan. Technical itu adalah biasanya digunakan pada level manajerial menengah untuk melakukan optimal atau pada bahasan tentang resource atau mengalokasikan suatu resource, seperti itu. Kalau operasional itu dimana dia membantu tentang aktivitas kesehariannya, bagaimana produktivitas, bagaimana, seperti itu. Analitik dia digunakan untuk melakukan analisis performa dari suatu data. Nah, model based management system functionnya atau fungsinya itu adalah model creation, adanya model penambahan, model updates, pembaharuan, katakan model data manipulation, dan generalization of new routines. Ada juga namanya model dictionary. Di dalam model dictionary itu ada namanya catalog of model dan definition. Nah, di dalam model management activities ada namanya model execution, di mana dia mengkontrol jalannya suatu model. Dan yang kedua adalah model common processor, di mana model tersebut atau menerima instruksi model tersebut menerima instruksi dari user. Dan yang kedua adalah melakukan pemindahan instruksi ke MBMS, model based management system, atau modul eksekusi, ataupun melakukan fungsi integrasi. Dan yang ketiga adalah model integration, yaitu adalah mengkombinasikan beberapa pendekatan model lainnya. Nah, user interface system itu ada tersusun dari beberapa poin, yaitu data management and database management system, knowledge based system, dan model management and model based management system. Ketiga model tersebut itu mempengaruhi user interface management system dengan menggunakan natural language processing atau prosesor. User akan memberikan suatu input berupa action language dan akan menerima input berupa display language, dan output tersebut bisa ditransferkan ke printer atau plotter.
User Interface Management System itu ada namanya GUI, Natural Language Processor, interact with model management dan model management subsystem, berinteraksi dengan model manajemen dan data management subsystem. Sebagai contoh, speech recognition, display panel, technical interface atau gesture interface. Nah, knowledge based management system itu merupakan suatu sistem atau komponen sistem yang expert, yang ahli atau yang pintar, memiliki atau dapat melakukan problem solving atau pemecahan masalah yang kompleks. Yang ketiga itu memperbaiki operasional atau alur operasional dari komponen yang lain. Dan yang keempat, dia terdiri dari beberapa sistem yang lain. Seperti itu. Nah, hardware dari DSS itu sendiri bisa berupa web server dengan database management system yang dapat dioperasikan menggunakan browser. Data distorkan atau data dihimpun ke dalam beberapa database. Dapat berupa mainframe, server, workstation ataupun PC. Dapat lewat beberapa network atau dapat berupa network, macam-macam network. Terus dapat juga diakses menggunakan mobile device. DSS classifier menurut Alter itu bahwa Alter mengungkapkan adanya output atau sebuah hasil dapat digunakan secara langsung untuk mendetermine atau untuk menentukan sebuah keputusan. Alter juga mengungkapkan bahwa decision support system classification itu berorientasi pada data dan berorientasi pada model. Nah, Winston dia mengkategorikan DSS classification itu berorientasi pada teks, berorientasi pada database, spreadsheet orientation, solver orientation, rule orientation, ataupun yang lainnya. Itu ya. Ini adalah karakteristik dari tipe kelas dari decision support system. Orientasi dari data ataupun model, ataupun dari modelnya itu sendiri. Orientasi dari data atau model, dan modelnya itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Donovan, di sini ada dia ada beberapa karakteristik. DSS classification itu digunakan di kelembagaan. Problemnya atau masalahnya itu permasalahan yang biasa terjadi. Kalau ad hoc itu problemnya tidak bisa diantisipasi ataupun tidak dapat diulangi lagi. Hackathon dia mengungkapkan adanya personal support, group support, dan organizational support. GSS atau Group Support System versus Individual Decision Support System, bahwa decision dapat dibuat oleh sekelompok katakanlah oleh kelompok ataupun decision maker yang sendiri. Decision Support System juga dapat dimodifikasi. Apa yang dimodifikasi? Database, model, interface, dan suatu support dibuat oleh dijadikan satu paket seperti itu. Membahas permasalahan yang repeatable, yang berulang, dan reduce cost atau mengurangi biaya. Nah, web dan DSS hubungannya apa? Web dan DSS itu saling berkaitan, dapat dikaitkan juga, walaupun juga bisa di stand alone, bisa berdiri sendiri. Bahwa di sini ada data collection, ada communication, ada collaboration, ada download capabilities, ada namanya run on web server,
ada namanya integration, dan adanya untuk meningkatkan fungsi penggunaannya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari DSS capability, di mana ada beberapa poin di sini capability-nya, user interface, data ataupun model. Kalau user interface itu ada variasi atau macamnya banyak, dari output, format, dan device-nya. Yang kedua adalah user input dan device-nya itu bermacam-macam. Bermacam-macam pula dialog style dan kemampuan untuk berpindah atau alurnya. Support juga tentang komunikasi antar user dan yang lainnya. Kalau data sendiri, data form dan types-nya itu berbeda-beda, bervariasi. Dapat melakukan ekstraksi ataupun mendapatkan atau mengcapture atau mendapatkan suatu gambar, dan juga melakukan integrasi. Nah, dapat juga melakukan data access function, retrieval mendapatkan kembali datanya, report melakukan report laporan, dan user efficient data handling seperti itu. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perjumpaannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.